Indonesia. Hai, ketemu lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Selamat pagi. Pagi, aku masih ngantuk. Ngulet dulu, udah enak. Oke, kayak biasa ada saya Ditan Sudiro. Dan ada aku juga, Nuka Azita di sini yang bakal nemenin kalian semua 1 jam ke depan. Ya pastinya dengan berita, dengan informasi, tips bahkan akan kita kasih kalian semua untuk Indonesia lebih baik. Betul sekali, dan pagi ini agak mirip ya, ada ungunya. Iya, ungu-ungu. Adalah ya. Ini, kalau ini disama-samain. Disama-samain. Sebenarnya sih dipaksa ya, Em. Tapi kita bawanya nggak janjian. Enggak. Bawahnya nggak janjian. Tapi tetap ini aja deh, cek. Ya udah sama deh, karena lu ada ungunya, gue pakai ungunya nanti aja deh gitu. Oke, dan kayak biasa hari ini di Hai Indonesia kita akan membahas all about Indonesia. Yap, Wonderful Indonesia. Kita bakal jalan-jalan, kategori hari ini Wonderful Indonesia, kita bakal ngajak kalian jalan-jalan. Seru-seruan kali ini adalah Pesona Wonderful Indonesia di Pesona Wisata Karimun Jawa. Sudah? Belum. Saya diajakin tapi nggak ikut, waktu nyesel sih. Enggak, belum. Nyesel Gue ini. aneh ya, yang deket-deket gue malah belum. Malah belum ya. Ini kalau kita dengar Karimun Jawa, lo ingetnya apa? Ya gue inget Pulau Jawa. Pantai. Pulau Jawa, nggak jauh dia. Pantai sudah. Ah. Kan terkenalnya Karimun Jawa itu pantainya dengan underwaternya yang luar biasa cantik katanya. Iya. Gitu, yang bikin Bukannya orang ada sedikit penasaran hutan kan? ya? Enggak, salah ya gue. Pantai yang indah. Kalau Karimun Jawa itu kan nama pantai juga. Pantai Karimun Indah, Kepulauan Pulau Karimun Jawa gitu. Dan identiknya pasti pantai Dia kan. pulau. Ya, seperti itulah mungkin ya. Gue nggak tahu soalnya. Iya, Jujur nggak jadi tahu itu apa-apa. cantik banget katanya tuh buat kita pecinta snorkeling, diving, itu surga juga gitu loh. Kita bakal bisa disuguhkan sama underwaternya yang luar biasa. Gue nggak diving sih, lu diving, snorkeling? Snorkeling ya, boy. Oh, snorkeling iya bisa pakai itu. Gue snorkeling Pulau Seribu, lu belum pernah ya? Ya walaupun kadang-kadang suka terlalu nunduk, kesedek ya kan, karena air masuk dari atas. Google-nya ya kan. Google-nya. Kadang-kadang itu suka sakit hidung. Oke, ini kalau kemasukan kita air. ngomongin Karimun Jawa, iya dia kategori itu kabupaten di Jepara. Iya, Bener-bener iya. dia agak kepisah, agak kepulauan di Jawa Tengah. Kepulauan Karimun Jawa. Dan ini merupakan kepulauan yang terletak di tengah Laut Jawa, bener lu bilang? Iya, kepulauan memang. Jadi Karimun Jawa itu terkenal dengan pantainya. Ya kepulauan itu pantai kan. Betul, dan gitu. ini kalau misalnya mau cari paket turnya juga gampang, udah banyak banget Banyak di banget. internet. Karimun Jawa tuh udah terkenal dari kapan ya? Udah lama gitu. Jadi mau dia tuh menyuguhkan pesona wisata air atau underwater yang masih terjangkau lah dari Jakarta. Dari Jawa lah ya. Pulau Jawa Oke. lah, masih Pulau Jawa. Ini untuk para traveler pasti nggak asing juga sih ke mendengar kalimat Karimun Jawa. Ini pulau kecil yang letaknya dekat dengan kota kelahiran ibu kita Kartini, Yap. Jepara. Jepara, Itu betul. Karimun Jawa nama pulaunya ya. Nah, Betul. salah satu pulau di wilayah Jawa yang ini memiliki pesona laut yang sangat memukau. Pastinya nggak kalah dengan kayak pulau-pulau di daerah lainnya lah. Dan ini berikut ini ada beberapa fakta menarik about Karimun Jawa, tentang Karimun Jawa yang diambil dari bulibli.com. Beli-beli mungkin atau nggak bully-bully, nggak tahu gue juga. Tahu ya. Oke, yang pertama silakan Nuka. Pertama ini ada rumah dari 3 fauna langka. Jadi Karimun Jawa bukan hanya sebagai tempat wisata aja kita tahu, tapi juga sebagai rumah bagi ketiga fauna langka di Indonesia. Ketiga fauna tersebut adalah ada elang dada putih, ada penyu hijau, dan juga penyu bersisik. Jadi kalau kalian beruntung lagi ke sana, kalian bisa melihat ketiga hewan langka tersebut. Dan for your info nih guys ya, sejak tahun 2001 Karimun Jawa ini telah ditetapkan sebagai taman nasional. Jadi dengan luas total lebih dari 100.000 hektar, ekosistem wilayahnya terbagi menjadi 3. Ada hutan hujan tropis dataran rendah, ada hutan mangrove, dan ada hutan perairan. Dan ini juga untuk mendukung upaya pelestarian penyu hijau dan penyu bersisik ya. Jadi pengelola di sana ini sudah menyediakan tempat penetasan telur penyu semi alami di sekitar pantai. Oke, ini kalau kita ngomongin penyu sama kura-kura tuh Beda. bentuknya mirip tapi tangannya beda kan? Kalau kura-kura kan berjari. Tangannya ada kalau kukunya. penyu dia modelnya kayak sirip. Sirip, betul. Iya. Bentuknya bedanya itu Bedanya aja. itu. Oke. Dan kemudian di pulau ini tuh sebenarnya ada 27 pulau totalnya, tapi oke. cuma 5 yang berpenghuni. Oh, yang sisanya dihuni siapa? Dihuni siapa kira-kira? Iya, Iya, ini jadi dari 20-an pulau itu ternyata banyak yang kosong ya.
banyak yang kosong. Seperti hati, enggak, bercanda. Aku tahu kok, seperti hati aku yang masih kosong belum terisi. Bercanda, Nuka, maaf ya. Gak apa-apa deh hati kosong, rekening aja diisiin. Oh iya, rekeningnya banyak deh, gue tahu. Iya, boleh. Enggak gitu kan. Oke, ini kita tahu ya kalau Pulau Karimun Jawa ini dikenal sebagai daerah kepulauan. Total sekali lagi ada 27 pulau yang ada di utara Karimun Jawa ini, tapi hanya di utara Jawa, tapi hanya 5 pulau aja yang diisi oleh penghuni. Sebenarnya nggak diketahui sih kenapa hanya 5 pulau aja yang dihuni, tapi untuk yang kepo, pulau apa aja yang dihuni berikut ada kelimanya. Yang pertama ini ada Pulau Karimun Jawa, terus ada Pulau Nyamuk, ada juga Pulau Kemujan, ada Pulau Karang, dan juga ada Pulau Genting. Selain itu, dari 27 pulau tadi, 22 diantaranya adalah yang termasuk dalam kategori Taman Nasional Karimun Jawa. Daripada hatinya kosong, mending tinggal di salah satu pulau kosong, biar sama-sama kosong. Itu tadi kan ada Pulau Nyamuk ya, aku kalau kesana nanti jadi nyamuk. Gitu dong. Nah, jumlah penduduk di sana itu nggak sampai 10.000 jiwa. Dan berdasarkan sensus tahun 2017, penduduk Karimun Jawa ini hanya mencapai 9.000 orang aja. Dan di samping itu kalau kalian ke sana, kalian hanya bisa menemukan 15 sekolah dasar, ada 2 sekolah menengah pertama dan 1 sekolah menengah kejuruan aja. Dan uniknya lagi, di sana ini baru dialirkan listrik tahun 2016. Waduh, baru banget. Ya kan? Meskipun demikian, aliran listrik 24 jam ini baru mengakomodir 2 dari 5 pulau yang berpenghuni aja. Iya, soalnya aku pun memang dengar nama Karimun Jawa untuk jadi tempat wisata tuh memang belum lama. 10 tahunan lah. Iya, 10 tahun ini nih. Makanya baru ada listrik 2016, Bu. Betul, ini mungkin juga karena masuknya wisata ya. Iya. Oke, dan ini selanjutnya, fakta selanjutnya buat kamu yang pengen berkunjung ke Karimun Jawa, Kepulauan Karimun Jawa, mendingan bawa uang tunai ya. Jadi karena nggak susah nggak ada ATM di sana. Ini lagi-lagi yang nulis karena hobinya peleter nih. Mungkin bisa jadi ya. Jadi nggak bisa tuh peleter ya, atau kartu kredit nggak bisa. Tapi kalau menurut gue sih belakangan ini ya kayak di Jogja tuh udah ada tukang parkir yang pakai QRIS. Beda, Bo. Mungkin udah ada. Jadi Jogja bayarnya bisa tuh pakai GoPay, bisa pakai itu online. Enggak, Jogja tuh udah maju banget. Dia bayangin 2016 baru masuk listrik. Bukan, kalau ini nggak pakai listrik bayarnya online. Iya tahu, maksudnya setidaknya teknologi sudah lebih lebih maju kemana-mana gitu. Oke, Karimun Jawa ini cuma memiliki satu fasilitas ATM, sabar. ATM-nya cuma satu, itu ATM bersama. Jadi kalau kegiatannya misalnya banyak gitu kan dan berencana stay di situ agak panjang, jangka panjang maksudnya mendingan wajib menyiapkan uang tunai supaya nggak perlu repot-repot ngantri di ATM. Kebayang sih antrinya ya, cuma satu ATM, Bu. Iya. Nah, dan ini ada fakta terakhir, Karimun Jawa dijuluki sebagai Caribbean Sea. Ya, kenapa dijuluki demikian? Karena memang hamparan pasir putihnya yang cantik dan air lautnya ini berwarna biru yang benar-benar jernih dan gak kalah dengan pantai-pantai di luar negeri seperti Maladewa atau di Karisia. Karibia. Karibia ya? Karibia. Karisia itu siapa? Siapa Karisia? Itu nama cewek kayaknya, Karisia mah. Karibia tetap. Iya enggak, kalau yang tadi gue sebut. Ceweknya siapa? Karisia. Karibia tuh itu Jack siapa namanya? Iya, gue ingat di atak. Itu. Iya. Johnny Depp siapa? Johnny Depp ya. Jack siapa namanya? Iya, sebagai kalau di film tokohnya dia tuh. Sebagai bajak laut dari Karibia. Iya. Pirates of the Caribbean siapa? Jack Sparrow. Jack Sparrow, benar. Nah, ini mungkin kalian kalau ke Karimun Jawa kalian bisa menemukan Jack Sparrow asli Indonesia. Dari kepulauan Karimun Jawa gitu kan. Iya. Oke. Gimana kira-kira keindahan dari Karimun Jawa kita lainnya? bakal bahas lebih detailnya. Tapi jangan kemana-mana ya. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi masih sama Nuka dan Ditan di sini dan kita masih berbicara tentang keindahan Pulau Karimun Jawa yang ada di Jepara ya. Jadi kalau ngomong-ngomong soal Karimun punya tadi kan kita udah spill sedikit. Lautnya indah, pasirnya putih, terus air lautnya berwarna biru jernih, mirip kayak di Karibia katanya. Betul, bukan Karisia ya, tapi Karibia. Iya. Tadi Nuka salah sebut ya guys. Karisia siapa? Enggak tahu juga tuh Karisia siapa, gue omongin keselak lagi bentar tuh si Karisia gue omongin ya kan. Ini dibilang
sama kayak Karibia karena pantainya yang biru dan lautnya yang itunya yang putih, pasirnya yang putih ya. Cakep banget sih Lautnya katanya, juga underwaternya juga gitu. Oke, dan Karimun Jawa ini merupakan satu wilayah kecamatan Karimun Jawa. Ini masuk Kabupaten Jepara, provinsi di Jawa Tengah yang memiliki pesona keindahan Laut Jawa. Nah, ini nama Karimun Jawa tersematkan pada peta dunia bukan serta-merta gitu aja sebenarnya. Jadi ada sebuah sejarah dan legenda yang turut menyertainya. Nah, next nih kita bakal ngebahas mengenai asal-usul Karimun Jawa yang kita kutip dari situs merdeka.com ya. So, once upon a time, pada suatu hari di zaman dahulu, ada seorang putri yang hidup. Oh, bukan. Bukan. Jadi kayak ngebahas ini Frozen. Dongeng. Ada seorang putri yang tinggal di tengah badai salju. Iya, nggak ada salju juga di Karimun Frozen, Jawa. enggak Frozen. Oke, ini enggak ya. Once upon a time pada abad ke-15 ada seorang sultan bernama Raden Patah yang memiliki keturunan darah Tionghoa dari ibunya. Sultan tersebut meminta salah seorang wali songo untuk memimpin jamaah haji ke Mekah dan Madinah. Akhirnya Sultan Kuduslah yang menerima amanah tersebut. Selama itu ia pergi mendampingi jemaah haji dan pesantren Kudus pun dititipkan pada sang putra Amir Hasan. Namun ternyata sang putra telah lalai dalam melaksanakan tugasnya dan ia tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar. Kelalaian Amir Hasan ternyata membuat dirinya menerima hukuman. Deng. Ia lantas diusir dari pesantren Kudus. Deng. Ia pun akhirnya menetap bersama Sunan Muria. Setelah mendalami ilmu agama, dia berlayar menuju pulau di utara Pulau Jawa. Sesampainya di sana, Amir Hasan disambut oleh para bajak laut yang akhirnya tunduk dan menjadi muridnya. Tempat itu dijuluki sebagai Legon Bajak. Setelah Amir Hasan bertemu dengan sang paman, Datuk Dananjaya, dia meminta dua temannya untuk berlayar kembali ke Muria untuk menyampaikan kabar tentang dirinya. Mendengar kabar tersebut, Sunan Muria antusias dan ingin melihat kepulauan yang dimaksud oleh kedua teman Amir Hasan. Letak kepulauan yang jauh dari Jepara ini membuat Sunan Muria memberikan nama Karimun Jawa, yang artinya samar-samar terlihat dari Pulau Jawa. Tak hanya itu, dengan luas daratan sekitar kurang lebih 1.500 hektar dan perairan kurang lebih 100.000, 10.000 hektar beragam. 110.000. Oh ya, 110.000. Gue mau dongeng jadi nggak jadi kan? 110.000. Udah gagal dah dongeng gue di situ deh ya. Oke, selanjutnya beragam suku ini yang menghuni Karimun Jawa adalah suku Jawa, suku Bugis, suku Madura, serta suku Bajo, Buton, dan Mandar yang hidup rukun secara turun-temurun. Itulah tadi asal-usul dari sebuah nama kepulauan yang indah di utara Pulau Jawa yang kita kenal sebagai Karimun Jawa. Ya kan? Sekian anak-anak untuk dongengnya ya. Nanti kita akan kembali lagi di sesi dongeng. Betul ya. Ya itu dia tadi sedikit latar belakang atau sejarah Asal dari usul Karimun Jawa asal-usul yang Namanya. dibawakan oleh Kak Nuke. Dan Kak Dita. Ya Dongeng kan, sedikit tepuk ya. tangannya mana? Iya, oke. Kita dongeng sedikit dan up next kita akan membahas wisata apa saja yang ada di Karimun Jawa. Ya, check this out. Yang pertama ada yang namanya Pantai Tanjung Gelam. Kamu kelam. Gelam. Gelap bukan? Baru mau bilang, telat gue. Gelap ya. Pantai Tanjung Gelam. Ini kalau suka melihat sunset, kalau saya lebih suka melihat uang. Iya, kalau ngeliat sunset sambil dikasih uang juga Mau enak ya? sih. Iya. Boleh ya? Itu Oke. lebih menarik lagi, guys. Oke, ini kalau yang suka melihat sunset pas banget. Jadi Pantai Tanjung Gelam ini merupakan salah satu lokasi andalan untuk menikmati keindahan matahari terbenam. Jadi Pantai Tanjung Gelam ini sama seperti pantai pada umumnya, pasirnya putih, halus, serta banyak terumbu karang. Nah kalau mau ke sini jaraknya lumayan deket dari pusat kota ya, paling sekitar 10 menit perjalanan. Dan untuk masuknya juga murah kok, cuma perlu mengeluarkan uang sebesar Rp5.000 aja. Sambil menunggu senja, kamu juga bisa bermain di tepi pantai atau sekedar minum es kelapa muda juga boleh.
Ih, kalau kamu minum es kelapa muda sambil nyari daun muda ya. Oh enggak, sambil nyari rambut saya ada di mana? Daun muda, godain aku dong. Loh. Gitu lagi nanti ditanekan. Oke, selanjutnya ada Pantai Anora. Ini merupakan sebuah pantai cantik yang letaknya ada di Dusun Cikmas yang ada di ujung utara Pulau Karimun Jawa. Lokasinya sekitar 7 km jika dari Pelabuhan Karimun Jawa ya guys. Dan Pantai Anora ini termasuk pantai yang agak jarang dikunjungi karena memang banyaknya bebatuan karang di sekitar pantai. Tapi buat kalian yang rekomen nih, yang nggak suka dengan keramaian, mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihan ya. Dan pantai ini juga memiliki hamparan pasir yang berwarna kuning kecoklatan dan dikelilingi oleh perbukitan hijau. Dan sebagai alternatif untuk kalian bisa berfoto-foto bermain ayunan di sana atau sekedar bersantai di bangku-bangku yang ada di pinggir pantai. Selain itu kalian juga bisa naik ke bukit yang masih satu kawasan dengan pantai untuk bisa menikmati hamparan pantai dan laut yang terbentang luas dari ketinggian. Aduh, cakep gak? Mau dong? Oh. Seru kayaknya ya. Aduh, banyak Oke. list nih kayaknya. Dekat lagi. Makin banyak list tapi nggak tahu kapan. Oke, dan selanjutnya nih ada yang namanya dermaga merican ya. Kamu bawa merica gitu? Pedes dong. Oh, kayak mulut tetangga ya? Kalau makan pakai merican ya. Merica ya, Bo. Oke. Merican ya, kayak mulut tetangga pedes ya. Iya, lanjut Oke, dah. ini destinasi wisata ini sangat cocok buat kamu, anak manja, anak senja. Iya. Maaf ya. Kali aja anak mama yang suka senja, anak manja. Oh, itu manja. Singkatannya. Anak senja mana suaranya? Yang suka ngopi. Saya ngopi di kala senja, ya kan? Sendirian aja ngopinya. Iya. Asam lambung naik. Ini sambil menikmati keindahan langit sore berwarna jingga, sambil ditemani oleh deburan ombak yang menciptakan rasa nyaman dan tentram. Udah gitu doang, udah enggak. Gitu doang udah. Kalau misalnya kesini pagi-pagi, suasananya juga nggak kalah menawan nih guys ya. Jadi biasanya kalau pagi-pagi itu banyak banget kapal nelayan yang bersandar dengan membawa hasil laut yang segar. Kalau misal tertarik, bisa loh langsung membelinya. Jadi beli hasil laut gitu dengan harga yang lebih murah dibandingkan kalau udah masuk ke pelelangan. Harganya bisa lebih mahal gitu Yap. kan. Oke, Gitu. up next di segmen selanjutnya kita masih akan membahas wisata Karimun Yap. Jawa. Kira-kira ada tempat wisata apa lagi? Oh, masih banyak pastinya. Pasti dong. Makanya jangan kemana-mana untuk kalian tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, welcome back to the show. Masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih barengan sama saya Ditan, ada Nuka juga. Kita masih membahas tentang Karimun Jawa, lupa. Karimun Jawa. Maaf. Kita masih membahas Ya. tentang Wonderful Indonesia edisi Karimun Jawa ya. Betul, jadi kita akan ajak kalian bervirtual lagi tentang pantai-pantai indah yang ada di Karimun Jawa pastinya. Betul, tadi kita udah ngebahas mengenai ada pantai, ada dermaga juga. Dan kita balik ke pantai. Kali ini ada juga tempat wisata di Karimun Jawa yang namanya adalah Pantai Barakuda. Yap. Sebenarnya sama seperti pantai-pantai lainnya yang ada di Kepulauan Karimun Jawa, Pantai Barakuda ini juga menawarkan pesona pantai berpasir putih dan bersuasana yang sangat tenang. Namun, ada satu hal yang menjadi ciri khas dari pantai ini, yaitu dengan adanya batu-batu hitam berukuran besar di beberapa sisi pantainya. Dan yang menariknya lagi nih guys, gak jauh dari seberang Pantai Barakuda, ini juga terdapat hamparan perbukitan hijau yang seakan menyempurnakan pesona keindahan yang disuguhkan. Jadi keren nih, ada kalau mau foto bisa dua, satu laut, satu lagi hijau-hijau gitu, hamparan hijau gitu. Iya. Nah, selanjutnya ada yang lebih menarik lagi. Ini ada penangkaran hiu di Menjangan Besar ya. Aku sering banget dengar udah lihat tapi belum pernah ke sana gitu. Jadi kalau kamu mau mendapatkan pengalaman yang berbeda, coba nih kalian bisa berendam bersama puluhan ikan hiu. Ngeri-ngeri sedap sih guys ya. Tapi berada di Pulau Menjangan Besar ini nih, tempat penangkaran ini selalu ramai pengunjung. Jangan salah, karena terdapat 2 kolam yakni berisi hiu berusia muda dan hiu dewasa. Nantinya pemandu akan melemparkan makanan supaya para hiunya bisa mendekat. Tapi ini perlu hati-hati ya guys ya, jangan sesekali kalian berendam kalau ada bagian tubuh kalian yang terluka atau biasanya kalau perempuan lagi haid. Karena kan itu nanti akan sensitif banget hiu ini kan dengan bau darah ya. Apalagi kalau kalian ini bener-bener haidnya lagi masa baru-baru
hari pertama, hari kedua itu jangan gitu kan. Jangan pernah, itu kita tidak menyarankan ya Itu guys. satu guys, dan yang kedua jangan mau dibohongin. Ayo lompat ke kolam hiu dewasa, jangan mau. Itu kalian yang memang mau menjadikan diri kalian untuk makanan Iya, para ke hiu. hiu kecil aja, karena emang hiu kecil nggak berani sama kita karena badan kita besar. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin binatang hiu, kita itu bukan makanan hiu. That's why kebanyakan tuh sebenarnya nggak sengaja kegigit. Makanya kan Itu nggak ada tadi yang karena makan. kan takutnya kan Ya cuman jangan lompat ke penangkaran iya, juga, dia kan beda. sensitif bau darah. Beda juga. Iya, takutnya kan Gitu. kenapa kita nggak ada yang tahu. Karena hiu Ikan buas juga kan betul, dia. hiu itu sering tertukar antara kita sama anjing laut. Anjing laut makanan hiu. Gitu, jadi dideketin, coba gigit, bukan. Ya hiu nggak tahu aja di daratan banyak tuh anjing laut. Gitu Anjing ya. darat deh. Iya. Buaya darat juga banyak ya. Ya, menyerupai maksud gue. Ya. Saudaraan lah tuh. Oke, dan selain tadi kalau kita udah ngebahas mengenai yang berhubungan dengan Penangkaran. laut, penangkaran Ikan ikan hiu, dermaga, wisata pantai gitu. Kali ini di Karimun Jawa juga ada yang namanya hutan mangrove. Ini masih berhubungan sama laut juga sih sebenarnya, cuman lebih ijo-ijo lah ya. Di Karimun Jawa, tempat wisata yang satu ini nggak boleh banget dilewatin. Sebenarnya sih lokasi hutan mangrove ini terbagi menjadi dua. Satu sisi itu masuk wilayah Pulau Karimun Jawa, dan satu sisi lagi masuk wilayah Pulau Kemujan. Tapi kalau misalnya kamu mau menikmati aktivitas trekking di hutan mangrove, maka kita bisa masuk hutan mangrove yang berada di Pulau Kemujan. Di sana udah terdapat fasilitas yang memudahkan para pengunjung, kayak jalan yang terbuat dari kayu, pos penjaga, serta berbagai informasi mengenai satwa-satwa yang ada dalam hutan. Dan menariknya lagi nih, di hutan mangrove ini juga terdapat sebuah gardu pandang yang cukup tinggi. Jadi dari sana kita bisa melihat hamparan hutan mangrove, bukit-bukit hijau di kejauhan, serta lautan Karimun Jawa yang sangat indah. Yap, selanjutnya nih ada apa nih? Pantai Nirwana juga ada. Dan ada juga Kampung Bugis ya kan. Jadi selain suku Jawa, Karimun Jawa nih juga banyak dihuni oleh suku Bugis ternyata ya, yang sebagian besar dari mereka tinggal di dusun Ujung Batu Lawang, Pulau Kemujan. Jadi kalau menurut sejarah, masuknya suku Bugis ke Karimun Jawa ini bermula ketika VOC menaklukkan Sultan Hasanuddin. Karena kota Makassar dikuasai sepenuhnya oleh VOC, akhirnya banyak suku Bugis yang merantau ke wilayah lain di Nusantara termasuk di Kepulauan Karimun Jawa. Dan memasuki kawasan Kampung Bugis Karimun Jawa, kamu akan melihat rumah-rumah panggung khas suku Bugis yang digunakan sebagai tempat tinggal. Berbeda banget ya dengan rumah panggung yang ada di Sulawesi memang. Karena rumah panggung suku Bugis yang ada di desa ini umumnya tidak terlalu tinggi karena masyarakat kesulitan untuk mendapatkan kayunya. Jadi bagi kalian yang ingin mencoba sensasi bermalam di rumah panggung, mungkin kalian bisa mencoba fasilitas homestay yang disediakan oleh warga setempat, khususnya di Kampung Bugis tadi. Iya, biasanya tuh ada, kalau kayak di Pulau Seribu tuh ada homestay, biasanya rumah-rumah warga yang udah didesain sesuai dengan standarisasi wisata. Iya. Gitu, jadi ada kasur, ada tempat toiletnya juga standarnya juga udah sesuai kayak gitu. Dan selanjutnya tempat wisata di Karimun Jawa salah satunya adalah Pantai Batu Topeng. Batu atau topeng? Jadi Buka salah satu dulu topengmu. gitu ya. Oke, salah satu pantai pasir putih yang indah yang dijadikan sebagai daya tarik wisata, baik wisata darat maupun wisata laut ya. Karena pantai ini bisa diakses baik melalui jalur laut maupun jalur darat. Tapi kalau misalnya mau mengunjungi Pantai Batu Topeng dengan akses darat, maka yang kita butuhkan itu cuma waktu sekitar 15 menit lah dari alun-alun Karimun Jawa. Yap, nah ini selanjutnya ada Pulau Cilik. Nah, sama dengan namanya, pulau ini memang sangat kecil, makanya namanya Pulau Cilik ya. Bahkan kalian bisa menelusurinya hanya dalam beberapa menit aja, itu udah kelar. Tapi keindahannya ini juga gak kalah kalau dibanding dengan yang lainnya. Kalian bisa snorkeling, terus menikmati berbagai jenis terumbu karang yang indah dan biota laut yang unik ya. Dan untuk masuk ke sini tidak dikenakan biaya sepeser pun alias gratis. Kalau kalian anaknya gratisan banget boleh ke sini. Cocok dong kalau yang murahan-murahan ya. Ya, tapi tetap aja ongkosnya ya. Itu dia. Tapi lo kalau ke sana lo mau kemana? Kalau mangrove tuh soalnya masih pinggir laut kan? Aku penasaran pantai-pantainya sih, karena gue anak pantai banget kan kita. Asik anak laut, Anak pantai banget gak tuh guys ya Iya, kan. tapi giliran ombak maju gue mundur. Giliran disamperin ombak malah mundur ya. Ini kalau kita ngomongin Karimun Jawa emang agak unik letaknya. Jadi dia tuh
Jawa Tengah, cuman agak kepisah sedikit gitu kan. Iya, di utaranya. Betul, Di sehingga utaranya Jepara. tuh sehingga biota lautnya tuh udah beda banget sama yang Beda. ada di Pulau Jawa. Makanya beda banget. Ya ini memang cantik Karimun Jawa tuh, aku sering banget dengar teman-teman aku tuh pergi ke sana Iya. snorkeling, diving, karena katanya pantai-pantai di sana memang masih memiliki Bagus. biota laut yang sangat bagus banget Ini gitu loh. bener kata Nuka sih, saya juga pertama kali denger Karimun Jawa tuh pertengahan 2000-an. 2006, 2007 tuh katanya jadi destinasi wisata Ya baru. dari pas aku sekolah tuh udah mulai diperbincangkan nih, ada baru nih, bagus nih Karimun Jawa. Deket kayak Mungkin gitu. tadinya tuh dia kayak hidden game juga kali Hidden ya. gem mungkin ya, tapi Banyak sekarang belum terjamah banyak orang, tiba-tiba mungkin ada beberapa kesana. heboh langsung. Mulut ke mulut kan Word to kalau kita mouth tuh. pasti. Iya, mouth to mouth, word to mouth. Mouth to mouth. Jadinya semuanya mendatangi wilayah Karimun Jawa tersebut. Cuman kalau ngomongin tentang Karimun Jawa juga berarti kita harus ke Jepara dulu ya. Kayaknya sih harusnya Iya gitu kan, aksesnya gitu kan? Aksesnya kayak harus ke Jepara, sampai Jepara dulu. Abis itu ferry gitu ibaratnya. Bisa, atau mungkin lewat darat. Aku belum pernah ke sana juga sih, jadi belum tahu akses jalan untuk menuju Pulau Karimun Jawa tuh kayak Sombong ya, kalau deket-deket nggak tahu, tapi kalau kayak Kalimantan hafal. naik pesawatnya harus yang 2,5 jam dulu minimal ya. Hafal. Ya oke, kayak gitu nanti kita bakal kasih tahu lagi cara ke sana via udara, darat maupun laut bisa ternyata. Tapi nanti kita jelasinnya di segmen yang berikutnya guys. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai, kita balik lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ada Ditan, ada Nuke, dan masih ada Karimun Jawa. Iya, Karimun Jawanya masih ada. Tadi kan kita juga sempat spell, kalau ke sana tuh kita harus ke Jepara dulu ya. Ternyata nggak gitu juga. Kan. Ternyata bisa semua guys, Bisa, naik udara bisa. Darat bisa, laut juga bisa. Jaya. Kamu mau yang mana? Yoi, pokoknya bisa di laut, di darat, di udara semuanya bisa. Yap, Oke, memang ini ya. kalau kita ngebahas tentang Karimun Jawa ini Jepara, tapi di lautannya. Untuk bisa menuju ke gugusan kepulauan yang terletak di Jepara ini, di Jawa Tengah ya, ada 3 cara yang bisa kita tempuh ke Karimun Jawa, yaitu darat, laut, dan udara tadi. Tapi di samping itu, kayaknya kita juga perlu mengetahui waktu yang tepat untuk pergi berlibur ke Karimun Jawa deh. Soalnya kalau salah waktu nih bisa-bisa air laut yang bening nih nggak bisa kita temui. Gitu, soalnya biasa pasirnya naik karena perubahan cuaca kan. Gak kayak Pulau Seribu di DKI Jakarta. Untuk ke Karimun Jawa tuh ada 3 akses yang bisa kita tempuh ya. Kalau Pulau Seribu tuh cuman laut aja. Yaitu akses darat, akses laut, dan juga udara. Untuk langsung ke Karimun. Kalau via udara, ini tahapnya terbang dulu ke Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Terus ambil penerbangan ke Bandara Dewa Daru Kepulauan Karimun Jawa. Ada yang langsung. Enggak, ini biasanya pesawat ATR. Iya, tapi ada yang langsung. Iya, ada. Tetap langsung. Wah, kalau kayak gitu nanti Asik cari ya? tiket pesawat Tapi ya. bener nih, pesawat ke Karimun biasanya aku mual biasanya kalau pakai naik kapal laut ya. Kelamaan tuh jalan darat tuh kayak yang kagak nyampe-nyampe nih. kagak Minum obat nyampe-nyampe. itu anti mabuk. Udah pesawat aja jalan ninjaku. Oh, pesawat jalan ninjaku ya. Oke, pesawat ke Karimun Jawa biasa yang Nuka bilang ya, itu biasanya menggunakan pesawat kecil baling-baling bambu. ATR. Baling-baling bambu. Enggak. Pesawat kecil maksudnya. ATR, iya, pesawat ATR maksudnya. Nah, ini meskipun membutuhkan biaya ekstra, tapi waktu yang dibutuhkan tentu lebih cepat ya ketimbang 2 jalur lainnya. Jadi, kita bisa lebih lama menikmati dan mengeksplorasi Pulau Karimun Jawa juga. Betul. Nah, kalau kalian kok pengen lihat pemandangan indah laut, boleh. Via laut juga bisa. Caranya nih, kalian kalau udah sampai di Jepara, kamu bisa langsung pergi menuju Pelabuhan Kartini, lalu pilih kapal cepat atau ferry untuk ke Karimun Jawa. Harga tiket kapal cepat ekspres bahari berkisar dari 165.000 sampai 195.000. Kalau kalian memilih untuk kapal ferry yang biasa nih, ini ada ferry Ginjai ya, tarif tiketnya cuma 60.000 aja untuk anak-anak dan 127.000 untuk dewasa. Dan perlu kalian ketahui juga, harga tersebut adalah harga untuk 1 kali perjalanan ya, dengan kapal feri gitu. Jadi kalian bisa memasukkan mobil atau motor biasanya digunakan untuk di Karimun Jawa. Gitu Dita. Oke, dan tadi udah via udara, udah via laut juga, dan sekarang adalah via daratan. Ini bisa juga dengan menggunakan jalur darat dengan kendaraan pribadi, kereta atau bus.
Kalau menggunakan kendaraan pribadi, ini wajib harus memperhitungkan biaya tol dan bensin. Bensin ya? Bensin, sorry. Anak bintar emang begini bahasanya Enggak, ya, itu bensin. bahasa Bekasi, sorry. Lah kenapa kamu lebih apal Nggak dari apa-apa, aku? ikut-ikutan aja, bensin maksudnya ya. Bensin. Nah, kalau misalnya menggunakan kereta, ini harus terlebih dahulu transit di stasiun Semarang ya, di Poncol atau Tawang. Dan setelahnya bisa melanjutkan perjalanan dengan bus atau menyewa kendaraan. Lalu setelah dari terminal bus Jepara, lanjutkan naik taksi sampai ke Pelabuhan Kartini. Nah, sementara untuk sewa mobil langsung, itu bisa langsung menuju Pelabuhan Kartini. Dan kalau udah tahu cara ke Karimun Jawa, kita juga harus tahu waktu yang tepat ke Karimun Jawanya. Salah musim bisa tertahan di Pelabuhan Kartini ya, karena cuaca buruk jadi kapal nggak bisa jalan juga gitu kan. Iya betul. Aduh, jadi pengen ke sana ya guys. Terus kita kan udah puas ngomongin Karimun Jawa, ya kan? Sekarang kayaknya kita beralih ke topik lainnya aja. Ayo kali kita ya. beralih, alihkan perhatianku. Ya. Ini ada hal-hal biasa lah, kita akan ngomongin hal-hal terupdate belakangan ini gitu. Nah, ini berita pertama datang dari brand luar negeri Gucci yang ternyata akan rilis NFT Super GCCI. Waduh. Nah, kira-kira seperti apa bentuknya ya? Kalau Ini agak unik ya. Gucci akan rilis NFT Super Gucci. Iya, non-fungible token itu lagi tren di internet itu Non-fungible loh. token, Jadi betul. nggak cuma dunia hiburan aja yang booming sama NFT nih, dunia fashion juga nggak mau kalah dan mulai melirik dunia metaverse kayak rumah mode asal Italia Gucci. Ayo, kaum hawa cewek-cewek ini tentunya udah nggak asing dengan brand mewah ini gitu kan ya, Mewah Gucci ya. gitu kan. Ini diambil dari Lifestyle Asia, ada kolaborasi eksklusif bertajuk Super Gucci. Dan ini mencakup 3 bagian yang meliputi patung keramik, potongan mode Gucci vintage yang dipilih sendiri oleh direktur kreatif Alejandro Michel, dan juga NFT dengan mengusung tema lingkungan virtual masa lalu, masa kini, dan masa depan. Super Gucci ini rencananya akan dirilis pada di tanggal 1 Februari 2022 ya. Ya, kalau seri Crypto Junkie eksklusif akan menampilkan 10 NFT untuk bersama 250 patung keramik buatan tangan. Wih. Yang nantinya dihiasi simbol khas Gucci. Nah, desain ini udah ditarifkan ulang oleh influencer virtual Super Plastic Junkie dan juga Gucci Mon, ya kan? Oke. Nantinya item NFT ini dan patung keramik akan dijual di superplastic.co. Sementara potongan Gucci Vault akan ditawarkan di situs web iNiaga. Oke, dan nyatanya peluncurannya ini bukan kali pertama ya bagi Gucci dalam menjajaki industri NFT. Jadi kalau diambil dari SCMP, sebelumnya pada Juni 2021 lalu, Gucci telah meluncurkan brand designer di Sotheby's yang diberikan nama Gucci Aria NFT dengan dibanderol seharga $25.000 Amerika Serikat. Yap, dan dari hasil produk penjualan NFT nanti sepenuhnya ini akan dinosikan untuk UNICEF USA demi mendukung inisiatif COVAX Nirlaba yang bertujuan untuk meningkatkan akses global vaksin COVID-19. Dan beberapa rumah mode ternama lainnya juga mulai menyusul Gucci nih untuk menjajaki dunia NFT. Seperti merek fashion GIP asal Amerika yang telah meluncurkan NFT dalam bentuk hoodie pada 13 Januari 2022 kemarin. Dan selain itu beberapa merek pakaian lainnya seperti Adidas, Nike dan juga Macy's terpantau sudah terjun ke ruang NFT meluncurkan produk-produk NFT-nya. Jadi kita kapan nih meluncurkan produk NFT? Sini deh aku foto kamu secara Siluet ya? siluet gitu kan, lucu Siluet juga. ya? Atau enggak dari atas gitu. Gak usah. Ada matahari terbenam. Mantul ya. Oke, ini kita kalau ngebahas mengenai NFT, di Indonesia tuh masih jagoannya si Gozali itu. Si Gozali itu ya, Tapi jual fotonya dia selfie ada yang itu. unik dari dia yaitu dia kemarin lapor pajak. Oh akhirnya. Iya, biasa lah gagal di sosial media. Karena gitu sih kalau viral ya, orang Iya. pajak tuh cepet banget. Nah itu lo tahu, Iya ditanya kan? sama jangan lupa bayar pajak. pajak ya. Anda tuh ya baru aja ngerasain duit, kita udah diteror Iya, pajak. padahal Bener deh. secara konsep pembayaran virtual seperti Bitcoin atau Ethereum yang digunakan pada NFT itu kan tidak diakui di Indonesia. Iya, tidak diakui berarti kan tidak ada, harusnya tidak ada potongan pajak. Betul, tapi begitu di-convert ke rupiah, gayus tambunan banyak yoi, bermunculan. banyak langsung pajak gitu. Nah, dia melaporkan Pajaknya, pajak. Yang unik adalah dia melaporkan pajak
di daerahnya dia, kalau nggak salah dia asalnya Semarang. Terus dia juga sempat jalan-jalan kota Jakarta, dia sempat minum minuman adat SCBD, kopi. Kopi aja, kopi dengan sedotan gitu. Kopi yang ada di SCBD itu. Asal milih aja dia, pokoknya asal minuman adat milih, SCBD oke. gitu. Terus yang keren adalah di semua fotonya mukanya sama. Dia selalu begitu ya. Dia mukanya gitu. Tapi gitu-gitu S3-nya dia pinter, S3 marketingnya dia pinter. Itu jadi mukanya ciri gitu. khasnya dia jadi membuat ciri khas untuk dirinya sendiri. Betul. Gozali yang mana? Yang begitu ya mukanya. Nah, gitu, Terus udah. salah satu hal yang unik adalah sempat dikabarin kan bahwa Gozali duitnya mau dipakai kan total dari 1,2 M-an, belum dicairin semua. Dia emang pinter nih anak nih. Ditanya, Gozali pengen uangnya nanti untuk apa? Yang jelas mau ngeluarin sedikit dulu untuk ibu-ibu banyak utang karena toko kainnya tutup pandemi gitu deh. Tapi keren sih. Terharu ya, keren ya. Niatnya Gitu. niatnya Terus, mulia banget. Dia juga ditanyakan waktu itu diwawancara di YouTube, saya lupa YouTube-nya siapa. Saya juga cuma baca artikelnya aja. Jadi dia itu banyak kaum hawa yang mend-DM kan, Ya ngajak tiba-tiba kenalan lah ya. mendadak. Biasalah kaum Biasa hawa itu Cece. pasti melihat peluang duit nih. Gitu. Nggak ada yang digubris sama dia, udah tahu niatnya. Iya karena dia tahu. Gue kan kemarin NFT gue belum laku, gue foto begitu pada ngehujat. Sekarang, hai Gozali. Iya, boleh udah kenal tahu enggak? niatnya. Gitu intinya. Tuh yuk, boleh. Dengan muka ciri khasmu kan Gozali udah begini. Nah, lu bisa ikutan tuh, siapa tahu NFT lu laku. Oke, dari ngomongin NFT, next segmen nih ada kabar bahwa Bandara Halim bakal ditutup sementara, Iya, karena guys. lagi ada ya udah nanti kita bahasnya nanti aja. Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi masih sama Nuka dan Ditan. Tadi udah kita spill sedikit kalau Bandara Halim sekarang lagi ditutup sementara. Udah ya. ditutup belum sih? Sudah ditutup nih Bandara Halim, sudah ditutup mulai 26 Januari kemarin. Dan penutupan Bandara Halim ini diakibatkan adanya revitalisasi yang diperkirakan akan memakan waktu selama kurang lebih 3,5 bulan ke depan. Dan seperti yang kita tahu ya, kalau moda transportasi pesawat ini kan menjadi salah satu moda terbaik untuk kita melakukan perjalanan jarak jauh dengan waktu yang singkat. Tapi demi keamanan, kenyamanan, dan juga kebahagiaan bersama, maka revitalisasi pun dilakukan dan inilah waktunya untuk Bandara Halim Perdana Kusuma ditutup sementara. Oke, dan keputusan penutupan bandara ini ternyata didasarkan aturan peraturan presiden atau Perpres nomor 9 tahun 2022. Jadi sejalan dengan penutupan ini, PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Halim melakukan skenario perpindahan ke bandara penerima atau bandara pindahan. Jadi ada 5 bandara yang menjadi bandara pindahan dari Halim Perdana Kusuma, yakni pertama Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, kedua Bandara Hussein Sastranegara Bandung, ketiga Bandara Kertajati Majalengka, keempat Bandara Pondok Cabe. Serius deket rumah ini. Dibuka lagi dong? Iya. Ya udah sementara. Oh iya. Dan Bandara Budiarto Tangerang. Ada Bandara Budiarto? Orang Tangerang nggak tahu. Gue nggak tahu ada bandara. Gue juga baru tahu Gue Pondok pikir Gede. Pondok Cabe doang. Pondok Cabe. Ada bandara, tapi itu Udah pangkalan, lama kan? Bandara Pangkalan Iya, Angkatan pangkalan doang. Udara. Iya, kayak tempat-tempat naruh pesawat Ya, aja. sebenarnya sama kayak Halim Perdana Kusuma itu kan bandara TNI Tadinya. Angkatan Udara masih kok, tapi sekarang Iya, semi kelola. Kemarin kan beberapa Buat tahun umum. belakangan itu buat umum karena memang penuhnya jadwal di Soekarno-Hatta. Tapi saya baru tahu ada bandara lain selain Pondok Cabe di Tangerang, Ya, serius. memang kadang-kadang kita suka kudet ya guys. Kudet bener. Kurang update guys. Kalau bandara yang di Pondok Cabe, Tangerang Selatan dekat rumah kakak saya itu patokannya dekat sama universitas terbuka. Ada tulisannya gede banget, universitas terbuka. Tapi kamu setuju Bandara Halim direvitalisasi? Saya belum pernah sih. Oh belum pernah? Saya nggak. Kalau Nggak, setuju saya pernahnya banget. ini doang, pernah jemput aja. Maksudnya saya nggak pernah naik dari situ. Udah pernah lu? Ya kalau saya sering karena Asik, memang asik. kadang pilihannya kan suka ada tuh bandara di Jakarta, Halim dan Tangerang. Kalau mau milih dekat Ya, rumahnya kalau dari Halim. rumah mah Halim lebih dekat, makanya aku lebih suka kadang naik dari Halim. Oh, dan menurut lo perlu? Perlu lah, karena masih kecil banget sih. Padahal gede bandaranya. Kalau jemput kelihatannya gede. Enggak ya? lah, jauh dari Soekarno. Oh iya, masih Soekarno jauh. dari ujung ke ujung. Cuman masih kecil memang. Palingan kan di sana cuma ada 2 ini doang kan, 2 pesawat doang. Oh, cuma bisa 2 pesawat. 2 grup aja. Sekali Citylink perjalanannya. dan Batik. Oh, oke. Jadi Batik tuh kita ada beberapa
destinasi yang dia menyediakan, misalkan kayak ke Semarang, Soekarno-Hatta ada, di Halim ada. Gitu. Oh, oke. Sana hanya ada batik dan situli. Paham, gue paham. Gitu. Sorry ini kalau dilihat dari wajah. Oh enggak, itu glitter, sorry. Glitter. Saya pikir wajahnya ada Minyak. iya, bukan makeupnya ada sesuatu. Saya nggak paham tentang makeup soalnya. Kamu mau coba? Enggak, mau dijelasin aja. Makeup tuh ada kadaluarsa nggak sih sebenarnya? Ada. Ada dong. Tetap kayak makanan, ada Baru gue expirednya. emang dimakan. Tetap ada expirednya. Ada ya? Karena kan itu kan ya namanya bahan-bahan kimia. Kalau udah lebih udah expired, kalau kita masih tetap pakai di muka takutnya kan gatal-gatal dan segala macam gitu. ya. Oke, ini di topik terakhir kita, Nuke, masa gue yang bahas? Nuke mau membahas tanda-tanda makeup kadaluarsa ya. Makanya ini Karena kan sekarang tuh makeup tuh udah ada expired tuh, jadi kalian nggak perlu takut beli. Pas beli ya kalian harus lihat. Iya, tapi lu Nuke pernah nggak? Lu kan sering pakai, iya lu pakai makeup. Iya, gue juga pakai makeup. Iya, bedak aja tapi ya. Nuke pernah nggak punya pengalaman pakai makeup yang udah expired? Pernah nggak lu? Atau selama ini pernah nggak sih lu ngecek-ngecek makeup lu tanggal kadaluarsa kapan? Expired pernah nggak lu? Gatel gitu? Ada sih, nggak pernah ngecek tapi kayak ini aman gak ya? Kayaknya gue beli udah 3 tahunan lebih nih. Buset. Gitu. 4 tahun. Karena kan untuk beberapa jenis makeup itu ada yang awet banget di Tan, kayak eyeshadow. Nggak mungkin semua warna lu pakai dalam setiap hari kan. Jadi pasti itu kayak awet banget, kecuali bedak mungkin kalau kayak gitu ya. Tapi nggak sekarang lu mungkin ngecek tanggal kadaluarsa? kadang Enggak. iya kadang enggak. Nuka bablas banget kayaknya orangnya. Bablas banget, gue berharap jawaban yang lebih bijak ternyata gagal gitu kan. Apa adanya banget ya gue. Yoi, oke ini Bablas untuk banget deh. ladies gitu ya. Tapi cowok-cowok kalau misalnya mau dengerin tentang makeup juga nggak apa-apa, ini tahun 2022 bebas ya. Cowok-cowok diam-diam aku lihat suka ada loh tasnya penuh make up. Ya makeup artis kan cowok-cowok juga banyak. Enggak, itu kan artis orang biasa. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin dia merasa, kok lu ngeliatin gue nggak ada tas, gue nggak ada makeup. Kamu langsung curiga gitu nggak liat ada gue ya? apa sih. Mungkin cowok-cowok itu merasa lebih ganteng kalau dengan make up, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi lip tint buat apa ya, mohon maaf? Lip tint yang mana? Bibir ya? Iya, yang buat bibir merah. Mungkin kalau ini kering. Tapi kan itu berwarna, Cong. Oh beda ya? Ya. Mungkin dia lebih pede kalau Terus bibirnya berwarna ya. cowok-cowok sekarang alisnya pada dicukur, Mas. Serius loh? Demi apapun lo nggak tahu. Lu lihat cowok di mana sih? Lu ke mall yang daerah Senayan kan suka ada barbershopnya di dalam ya kan. Itu cowok-cowok potong rambut plus cukur alis. Cucok mah. Mungkin oke besok gue kesana. Dicukur tuh, gue sampai gini, gue aja yang cewek nggak cukur alis ya. Itu laki-laki badan tegap, ganteng muka. Ya nggak Pas apa-apa. gue liat alisnya kok berbentuk gitu. Ya mungkin mereka lebih pede kalau alisnya berbentuk. Maksud gue ini tahun 2022, terserah lah mereka mau ngapain. Iya, cuman kan kalau cowok tuh kan kita masih, kalau menurut gue pribadi ya, kayak iya. masih agak aneh gitu loh. Ya udah yang penting Cukur bukan cowok yang alis. suka sama lu kan. Ya enggak sih untungnya. Kalau mereka suka sama lu gimana? Gue kasih gini, lu mau nyoba gak ada alis murah tapi kece Oh lu banget? ajarin. Ya. Sekalian aja Ya, gue udah. ajarin. Kalau malam make-up-an jadi ini. Iya, nggak taunya make upnya jagoan nih. Iya, makanya. Ngeri banget. Oke, jadi buat ladies and gentlemen juga kalau misalnya mau dengerin cerita tentang makeup ya, yang lagi dengerin kita buat Besta Besti pokoknya. Kali ini di Hai Indonesia ya, kita mau ngasih tahu. kita mau ngasih tips atau tanda-tanda kalau makeup kamu udah kadaluarsa. Ini ada beberapa tanda-tandanya, langsung aja ya. Ya. Yang pertama adalah kok jadi gue sih? Foundation tuh alas bedak. Foundation yang mana? Foundation tuh yang alas bedak. Yang Itu dulu cair baru bedak? Itu, iya biasanya kan. Oh, yang warna coklat kan? Iya. Kayak gue tahu. Itu Biasanya- biasanya dipakai buat tutupin jerawat. Itu concealer. Oh, Sarah. Oke, gue diem. Iya, gitu. Ini alas bedak ya, Bo. Jadi kalau foundation yang kadaluarsa ini biasanya memiliki ciri yang mengalami perubahan pada warna, juga pada teksturnya. Biasanya akan ada bagian terpisah yang mengendap seperti air dan minyak yang susah gitu untuk dicampur. Produk foundation ini biasa digunakan 6-2 bulan setelah dibuka pertama kali. Setahun lah ya. Setahun biasanya nggak lama. Maksimal kayak gitu. Iya. Oke, dan next ada lipstick. Nah ini dia nih. Gue agak geli bahasnya. Lipstick. Lipstick ini mempunyai masa kadaluarsa yang cukup lama ya guys, bisa sampai 2 tahunan. Dan mungkin karena saking lamanya kadang jadi lupa nih cewek-cewek yang memakai, cewek-cewek ya. Apakah lipstiknya masih bisa dipakai atau enggak ya. Apalagi buat kalian yang suka mengkoleksi berbagai macam warna lipstik. Gue banget nih. Kan suka jarang dipakai tuh gitu kan. Nah salah satu tanda kalau lipstik udah mulai kadaluarsa adalah perubahan tekstur. Kalau produknya udah sulit diaplikasikan kayak
kok kerasa tebal ya di bibir ya dan gampang mengering di bibir, ini bisa menjadi salah satu pertanda lipstick kamu itu udah kadaluarsa. Kok lu tahu banget sih? Kok tahu banget sih Anda? Kok lu tahu sih? Gue pernah ngisi acara kelipstikan loh gitu. Setahu gue sih Bercanda-bercanda. lu pernah pakai kayaknya deh. Enggak. Pernah. Oke, Pernah ketiga warna ini ada hitam. eyeshadow. Kalau tadi kan lipstick ya, Dita udah jelasin sekarang eyeshadow. Nah, eyeshadow juga mempunyai masa kadaluarsa biasanya yang cukup lama. Dari banyaknya warna-warna atau palet eyeshadow ini pasti kan ada warna-warna yang jarang banget kalian gunain dan gak habis-habis kan. Nah, hal pertama tanda eyeshadow kadaluarsa adalah perubahan warnanya. Itu udah pasti. Tingkat pigmentasinya yang berkurang. Jadi kalau dipakai tuh kayak ambiar aja gitu. Ambiar. Ambiar kayak hati. Ambiar. Oh, itu bagaikan nasi bungkus tanpa karet ya. Iya. Ambiar. Bagaikan aku tanpa kamu Ambiar, ambiar. ya, sama. Ya udah, ya kan itu menjadi tanda-tanda eyeshadow kalian ini udah nggak boleh digunakan lagi karena kulit di area mata kan ini merupakan yang sensitif banget gitu. Jadi kalian harus perhatikan dengan baik kadaluarsanya di make up kalian tuh kapan. Jangan sampai mata kalian menjadi iritasi karena eyeshadow yang kalian pakai udah kadaluarsa. Oke, dan selanjutnya nih ada temennya eyeshadow, bukan eyeshadow ya, tapi eyeliner yang di bawah mata tuh yang suka digarisin gitu. Tahu kan yang Di pakai? atas juga. Salah. Selalu mau so tahu tapi salah. Eyeliner eyeliner tuh pensil ya sudah atau apa sih? Bisa pensil, bisa kayak spidol. Oke. Kayak yang gue pakai kan ini kayak spidol gitu. Oh, iya gue tahu, gue pura-pura nggak tahu aja. Loh. Gue tau lah, kan make up lo lebih banyak dari gue. Iya Oke, gitu. Hus, ini eyeliner ini ciri-ciri yang udah kadaluarsa adalah saat dibuka cairannya menjadi menggumpal dan sulit diaplikasikan di bawah mata atau di atas mata kita. Sedangkan untuk eyeliner pensil ini biasa ditandai dengan munculnya bintik-bintik putih kayak jamur di pensilnya. Untuk eyeliner kayaknya kalian harus ini deh guys, ganti produk eyeliner setiap 2-3 bulan sekali ya. Bukannya ganti, emang udah habis. Oh gitu ya, gue nggak tahu. Oh 2-3 bulan cukup? Bukan ganti, habisnya kalau setiap hari lo Oh, pakai, iya. ya kan? Cair itu berapa banyaknya sih? Mungkin kalau pensil Ya kan. tergantung produk lah. Kalau Iya, produk tergantung yang biasa produk. gue pakai tuh bercanda. Oh gitu ya? Kan kamu makainya ini, spidol yang permanen. Bercanda. Nah terakhir ada bedak dan juga blush on. Nah kalau tanda bedak kalian sudah expired adalah perubahan aroma, biasanya suka kalian cium gitu. Tanda lain yang mungkin dirasakan adalah rasanya seperti digigit semut kalau kalian berada di bawah terik sinar matahari kayak udah krenyep-krenyep gatal-gatal gitu. Produk bedak dan juga blush on bisa kamu simpan selama kurang lebih 1 tahun. Oh, Biarkanlah lama. ya merek makeup aja yang kadaluarsa. Cinta kalian jangan. Boleh. Cie, kadaluarsa nih makeupnya. Cintanya nggak kadaluarsa. Iya, cintanya jangan kadaluarsa. luntur ya, jangan sampai ya. Dan itu dia beberapa pertanda atau sign kalau makeup kita udah nggak baik. Makeup Anda udah nggak pakai, Cie, udah kita nggak baik banget lagi ya, untuk gue enggak, Tuhan. enak aja. Gue tuh cuma pakai bedak kalau syuting, terutama di bagian sini. Gini guys, kalau Dita nggak dipakai bedak guys, Mantul nanti cahaya, terutama di bagian jidat ya bedaknya banyak ya. Mantulita nanti. Yap, itu dia tadi ciri-ciri kalau makeup kalian udah nggak baik lagi untuk digunakan. Jadi jangan lupa untuk selalu mencek tanggal kadaluarsa makeup yang dimiliki Yap. gitu ya. Ya, Jadi masa makeup kalah sama mantan yang selalu diingat-ingat sih. harus cek kadaluarsanya ya. Duh, hilang. Makeup aja yang kadaluarsa, iya kan? Tapi kalau mantan juga ada kadaluarsanya. Ada kadaluarsanya. kok. Itu kan Ya. biasanya tuh kalau kita udah putus, ada tuh namanya jatah mantan. Jadi masih bisa digunakan untuk traktir, untuk jemput, antar jemput. Nah, kadang jatah mantan tuh ada kadaluarsanya juga. Ada kadaluarsa Nggak, udah nggak ketika- mau jemput, udah nggak mau gitu tuh. Karena gue udah punya pacar baru, Bisa mohon jadi. maaf kadaluarsa masa Anda ya ah. guys ya. Kalau udah Ibaratnya kayak gitu kadaluarsa dibuang, Bye. diempas sudah bye. Bye, ibaratnya gitu. Oke guys, sekian Nampaknya kita obrolan juga kita ya. harus bye. Kita juga harus bye. Sekian obrolan kita kali ini. Tadi kita udah ngebahas all about Karimun Jawa, udah ngebahas tentang NFT-nya Gucci juga, udah ngebahas tentang make up juga. Iya, betul Make-up Nuka. Ya betul, makeup Ditan juga ya. Oke kalau kayak gitu nanti kita akan balik lagi di episode lainnya dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik pastinya ya. Terus saksikan Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Duka Zita pamit undur Kita diri. sudah juga pamit undur diri. Bye-bye. Bye. Gak usah protokol-protokol, gak usah.